Masjid Al-Abror Surabaya. Yang kami hormati teman-teman semua yang hadir di sini, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan dulu ya, nama saya Siti Julaiha, karena saya asli Jawa Barat dan teman-teman suka memanggil saya Teh Juju. Iya, Teh Juju, atau bisa juga ya boleh juga manggil Mbak Juju bisa. Saya konten kreator dari Cece Romet Kitchen, YouTube channel Cece Romet Kitchen, itu acara masak-masak. Saya bekerja di Politeknik Penerbangan Surabaya, salah satu kampus milik Kementerian Perhubungan. Jadi sebenarnya saya adalah ASN, pengajar, dosen PNS di miliknya Kementerian Perhubungan di penerbangan. Di sini sudah siap untuk mengikuti materi saya? Ya, oke. Pesertanya ada 15.000 kayaknya. Iya. Pesertanya banyak banget ya. Oke, sebelum saya mulai materinya, saya mau ngasih tahu dulu bahwa mungkin saya buka ini aja ya. Pandemi COVID-19 itu sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ya nggak? Yang punya pekerjaannya harus kehilangan pekerjaan, yang jualannya nggak laris, yang punya restorannya ditutup, yang punya bisnis pariwisata banyak yang ditutup juga. That is fact, itu fakta. Apa Pak? Yang rame itu ya bisnis masker, bisnis hand sanitizer gitu ya. Tapi ada satu fakta baru di tengah menurunnya ekonomi Indonesia bahkan ekonomi dunia, itu jumlah orang kaya di Indonesia meningkat sampai 61,7%. Jumlah orang kaya menurut Credit Suisse itu adalah orang-orang dengan kekayaan di atas 1 juta dolar atau sekitar 14 miliar, dan itu kekayaan bersih. Kekayaan bersih itu kekayaan yang aset dikurangi dengan hutang. Jadi itu meningkat tajam. Dan siapa orang-orang kaya ini, orang-orang kaya baru ini siapa, ada yang bisa menjawab? Para OKB ya, orang-orang kaya baru di tengah pandemi COVID-19 itu siapa aja? Mereka itu adalah selebgram, YouTuber, TikToker, dan Facebooker. Jadi mereka orang-orang kaya baru di Indonesia yang muncul ketika COVID-19. Selebgram, kenapa mereka bisa kaya? Orang-orang yang berkecimpung di dunia Instagram, dan mereka itu punya follower jutaan. Kekayaannya dari mana? Dari endorsement, Pak. Di endorsement. Jadi penghasilan para selebgram itu per menit atau per 5 menit misalnya. 5 menit sekarang mereka upload produk kecantikan pelembab misalnya, dan mereka dibayar 10 juta untuk satu produk. 5 menit berikutnya mereka upload alat apa misalnya wajan gitu, dan mereka dibayar berapa puluh juta. Dalam satu hari penghasilan mereka bisa puluhan juta. Itu selebgram. Saya belum selebgram, saya YouTuber Pak. Ya pokoknya intinya konten kreator ya, orang-orang yang berkecimpung di dunia kreatif yang disukai oleh masyarakat luas.
Kemudian YouTuber juga salah satu OKB ya, orang-orang kaya baru yang baru muncul itu YouTuber. Kenapa mereka bisa kaya? Karena ketika satu kali upload video dan ditonton oleh ribuan orang, jutaan orang, itu penghasilannya bisa banyak banget. Sekarang saya tanya ya, yang bisa menjawab dapat hadiah dari saya. Hadiahnya. Hadiahnya emas batangan ya. Emas batangan. Saya mau tanya, jualan apa modalnya cuma 10.000 tapi untungnya bisa 7 juta rupiah? Jualan apa? Akun, baju. Kenapa baju, Pak? Jualan promosi apa, Pak? Modalnya 10.000 dijual, modal untungnya 7 juta. Gorengan. Gorengan Sultan. Nggak ada yang bisa jawab. Mas batangannya balikin lagi Mbak Fitri. Nggak bisa jawabnya. Masih mikir ya. Ada yang di belakang, siapa tahu bisa jawab. Dapat emas batangan deh. Nggak usah jawab ya. Ya? Jualan konten, iya bagus. Kasih Mbak Fitri dapat emas batangan, jualan konten. Kasihin Mbak Fitri. Jadi contohnya tuh seperti ini. Saya kan videonya masak-masak ya. Channelnya itu channel masak. Misalnya saya bikin satu video nyambel, bikin sambel. Sambel itu modalnya berapa? 10.000 nggak nyampe ya. Cabe sedikit gitu kan, tomat sebiji, terasi sesendok gitu kan. Nggak nyampe 10.000. Tapi kalau konten masak itu saya upload ke YouTube dan ditonton oleh lebih dari 1 juta orang, itu saya dapat 7 juta. Dari 1 juta orang itu, jadi berbagai sumber mengatakan bahwa setiap 1 juta viewer di YouTube itu menghasilkan sekitar 7 juta rupiah. Bayangin Deddy Corbuzier, dia mengupload satu hari penontonnya bisa 5 juta dari satu video, sedangkan orang nggak nonton satu video, orang akan nonton video lainnya, dan makanya penghasilan dia bisa miliaran per bulan. So, open your mind, itu namanya perbedaan antara kerja cerdas dengan kerja keras. Kalau kerja keras ya jualan sambal ngulek ya, jualan tempe penyet gitu kan. Jualan tempe penyet, sehari laku berapa? Laku 2.000 porsi bisa? Nggak bisa. Laku 100 porsi aja baru untung berapa? Nggak nyampe 1 juta. Tenaganya ya Pak ya. Itu bedanya antara kerja cerdas dengan kerja keras. Kalau mau kerja keras ya kayak kuli bangunan, itu kerja keras, uangnya banyak Kak. Makanya kerja yang menggunakan otak itu akan lebih menghasilkan uang dibanding kerja yang cuma mengandalkan otot. Menggunakan otak misalnya kayak bikin video tuh nggak gampang, harus nyeting kamera, harus nyeting lampu, kamera ada di mana, lampu ada di mana, tinggi rendah kamera, kemudian diedit dan harus menguasai video editor. Udah tahu video editor udah bisa, cara mengupload video, kemudian bagaimana menaklukkan algoritma YouTube dan sebagainya, itu harus dipelajari. Nggak bisa hanya dengan upload video ditonton 10 juta, nggak bisa seperti itu. Prosesnya panjang. Oke,
Jadi orang kaya baru di Indonesia meningkat 61,7%, itu adalah para konten kreator, salah satunya selebgram, YouTuber, TikToker, Facebooker. Sekarang kesuksesan itu ditentukan oleh banyaknya follower, banyaknya subscriber. Orang yang kerja di kantoran, ada nggak yang penghasilannya 1 miliar per bulan? Kerja apaan ya 1 miliar? Ya kalau nggak korupsi nggak bisa Pak ya. Kalau jujur-jujur aja nggak mungkin. Masuk akal nggak? Ya. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan di sini. Fakta mengenai mengapa milenial lebih memilih menjadi YouTuber. Lalu saya juga akan menjelaskan tahapan menjadi YouTuber itu bagaimana, cara mengembangkan channel, kemudian data analitik dan sebagainya. Ya mungkin selesainya nanti Isya ya, atau subuh nanti baru selesai. Oke, sekarang anak kecil ditanya ya, kamu cita-citanya apa? Jawabannya bukan lagi astronot, bukan lagi dokter, bukan lagi insinyur, tapi YouTuber, TikToker gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kenapa sih anak kecil sekarang maunya jadi YouTuber, jadi TikToker, kenapa? Menjanjikan. Tapi saya nggak ngasih emas batangan ya untuk pertanyaan kali ini. Silakan Mbaknya kalau mau ikut masuk biar saya nggak cantik sendiri. Oke, kita kembali ya. Mengapa milenial lebih tertarik menjadi YouTuber? Karena YouTube itu adalah platform yang sangat objektif. Mereka nggak melihat kita anak pejabat atau orang kaya, orang miskin, gemuk, ganteng, jelek, nggak ngelihat itu. Selagi kita bisa menghasilkan video, bisa membuat video yang disukai oleh banyak orang, mereka akan menggaji kita. Jadi nggak akan ngelihat siapa Anda gitu. Anak pejabat bikin YouTube belum tentu sukses juga. Kita yang orang biasa, kalau tekun, konsisten, bisa aja jadi naik-naik terus dan bisa punya penghasilan ratusan juta per bulan itu. Jadi itu objektif banget. YouTube nggak melihat siapa kita, itu yang bikin kita itu harus lebih semangat karena mungkin kita berasal dari keluarga yang tidak mampu, dari masa lalu yang kayak seperti apa. Tapi kalau kita bisa berkreativitas, menghasilkan karya, membuat konten yang disukai banyak orang, bisa saja menghasilkan. Dan menjadi salah satu dari 61% tadi ya, yang orang kaya baru itu. Oke, sekarang untuk tahap menjadi YouTuber itu bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Tahap menjadi YouTuber. Emas batangannya masih banyak, tenang aja. Membuat konten, membuat video. Oke. Bikin akun dulu. Semua iya betul. Semua jawaban betul nih. Mas batangannya cuma satu. Dibagi aja ya Pak. Dibagi aja wis. Nah, maaf ya dilempar ya. Ya maklum lah ya, saya masih YouTuber dengan subscriber di bawah 1 juta. Nanti mungkin kalau udah di atas 1 juta yang dibagikan emas batangan beneran ya. Ya ini kaum batangan semua ini, mohon maaf. Saya juga udah terbiasa mengajar di kelas itu yang mahasiswanya laki-laki semua karena mereka teknisi pesawat ya, jadinya rata-rata tuh laki-laki semua taruna itu.
Oke, pertama yang menjadi YouTuber tuh siapkan alat-alat dulu, minimal HP ya, bener tadi ya Pak ya. Ya, minimal punya HP. Ya berarti bapaknya yang dapat. Coklatnya Pak. Tapi HP-nya harus HP Android ya Pak ya. Bukan HP yang Nokia itu ya, HP Android. Minimal punya HP. Kuasai video editor. Video editor itu ada Filmora, ada InShot, ada Viva Video, ada KineMaster, banyak banget. Dan bagaimana cara menggunakan video editor itu bisa lihat di YouTube juga. Cara menggunakan Filmora, cara mengedit video di InShot dan sebagainya. Kalau saya pakai InShot, ini kok suaranya jadi kayak gini ya? Nggak apa-apa. Ya, jadi selain punya HP, juga harus bisa menguasai video editor. Gimana videonya bisa diupload ke YouTube kan harus diedit dulu. Nggak bisa mentah-mentah langsung di-upload. Ya, betul. Bisa dipelajari di YouTube Pak, cara menggunakan KineMaster, ya. Kemudian download YouTube Studio. Di HP teman-teman semua itu bisa download YouTube Studio lewat Play Store, YouTube Studio. Dari situ nanti kita ngupload video, kita kapan mau kapan mau menayangkan video itu, jam berapa, kemudian siapa yang boleh nonton, kemudian bisa melihat penghasilan juga dari situ melalui YouTube Studio. Jadi kalau udah punya HP, udah bisa video editor, kemudian download YouTube Studio. Ada lambangnya yang kayak lambang YouTube itu, YouTube Studio. Nah, kalau saya karena masih pemain tunggal ya, ini alat yang biasa saya gunakan. Jadi saya bikin video sendiri, ngedit sendiri, ngupload sendiri, nggak ada yang bantuin anak saya paling beres-beres. Itu ada lampu. Lampunya itu ada dua ya, saya lampu softbox itu sama ring light. Kalau nggak ada lampu itu videonya bakalan gelap kayak di kuburan, gelap-gelapan. Jadi harus pakai lampu meskipun cahayanya udah terang, tetap pakai lampu. Kalau teman-teman pernah lihat para konten kreator yang lagi bikin video itu kan lampu di mana-mana ya. Itu penting banget biar videonya terang. Kemudian juga harus pakai tripod. Kalau nggak pakai tripod nanti goyang-goyang ya, kayak gempa bumi videonya. Pakai tripod, didudukin pas gitu. Atau kalau misalnya videonya mau dalam bentuk vlog ya, jalan-jalan kemana, itu bisa beli stabilizer. Bentuknya kayak tripod juga, kayak kayak yang buat selfie itu. Ya, yang kayak gini itu ada stabilizer. Jadi kita meskipun lari-lari, goyang-goyang, dia tetap stabil. Videonya nggak goyang, videonya smooth. Karena nggak semua kamera, nggak semua HP itu stabilitasnya bagus. Hanya kamera yang memang khusus untuk vlogger itu tanpa stabilizer dia bisa smooth gerakannya. Jadi cuma seperti itu aja kalau untuk masak-masak. Sekarang kita ke cara mengembangkan channel YouTube. Ini bagian yang sangat panjang menurut saya. Pertama, temukan ide kreatif. Hanya ada 2 jalur di YouTube itu, menghibur atau mengedukasi. Kalau nggak menghibur harus mengedukasi. Kalau nggak mengedukasi harus menghibur. Misalnya video ngeprank. Pernah nonton Mbak Im Wong ngeprank nggak? Pernah. Itu bermanfaat nggak buat kita? Ada manfaatnya buat kita?
Ya menghibur, kalau manfaat sih nggak ada ya, cuma nonton orang, bohongin orang aja nggak ada manfaatnya. Tapi bikin kita terhibur, bikin kita ketawa, itu yang ditonton orang. Orang suka nonton karena mereka terhibur. Atau video misalnya siapa ya, yang Deddy Corbuzier. Misalnya Deddy Corbuzier nggak menghibur, misalnya nggak lucu, topiknya pas lagi nggak lucu, tapi itu memberi informasi, ngasih tahu sesuatu, termasuk video tutorial pakai jilbab, tutorial make up, tutorial apa, itu karena mereka memberi informasi, cara membetulkan kulkas misalnya ya, cara membetulkan mesin cuci misalnya. Jadi memang harus ditentukan ide kreatifnya, mau di jalur apa, jalur menghibur apa jalur edukasi. Kalau bisa dua-duanya bagus, ya menghibur ya juga ada edukasinya gitu kan. Oke, yang kedua, just do it. Jangan modal dulu, video goyang, video gelap nggak masalah. Jangan modal dulu, kerjakan aja, langsung. Sama kayak bisnis ya, kalau cuma niat, cuma ide-ide, nggak bakalan terrealisasi. Udah bikin aja videonya seadanya, jelek nggak apa-apa, upload aja. Kita nggak pernah tahu video itu kapan akan viral, kapan akan ditonton orang. Bisa juga misalnya ya, saat ini teman-teman misalnya punya mobil Pajero, terus kemarin-kemarin punya mobil Pajero, terus di review tuh mobil Pajero ini seperti itu, di-upload, nggak ada yang nonton. 2 bulan kemudian ada kejadian Vanessa Angel kecelakaan dengan mobil Pajero. Orang-orang mulai kepo, Pajero mobil apa sih gitu kan. Mulai nyari di mesin pencarian, ada videonya teman-teman yang tentang Pajero. Naik lagi tuh videonya. Padahal udah uploadnya udah kemarin-kemarin. Kayak gitu. Seperti video saya juga seperti itu. Saya ngupload video Thai steam fish ya, ikan kukus ala Thailand. Itu udah setahun yang lalu saya nguploadnya. Tahu-tahu si Nagita Slavina itu masak video ikan kukus ala Thailand. Penontonnya jutaan. Akhirnya pada kepo, ikan kukusnya kayak apa sih? Mereka ngetik tuh. Tahu-tahu di video saya banyak notif. Saya kesini gara-gara Nagita Slavina gitu. Karena dia masak videonya, karena dia masak Thai steam fish gitu. Jadi jangan khawatir, kalau mau bikin video bikin aja. Mau videonya goyang-goyang kayak gempa, kayak gelap-gelapan di kuburan, nggak apa-apa, upload aja. Iya, boleh Pak, boleh. Kemudian tentukan topik, harus sesuai passion. Tanpa passion kita akan bosan. Kalau kita nggak suka dengan apa yang kita kerjakan, pastinya udah bosan ya. Misalnya saya nih sebenarnya nggak bisa masak misalnya, dan nggak suka masak, tapi saya terpaksa bikin konten tentang masak. Akhirnya bikin 20 video, itu udah hilang idenya apa lagi nih, saya nggak tahu mau masak apa lagi. Dan saya udah capek angkat-angkat kamera, angkat-angkat tripod gitu kan, karena nggak seneng. Tapi kalau seneng, ya dikerjakan, mau itu angkat kamera jam 12 malam, mau itu ngerjain ngedit video sampai jam 2 pagi, oke aja karena seneng. Sama misalnya teman-teman suka mancing, itu memang hobinya mancing. Ya mau dibayar nggak dibayar juga tetap mancing. Ya, mancing keributan ya Pak ya. Jadi gitu. Harus sesuai dengan bidangnya. Dan harus berpikir 100 video saya itu apa. Ini bukan cuma saya mau bikin konten ngaji, ya oke ngaji, tapi jangan cuma satu aja, harus memikirkan sampai 100 video ke depan tuh saya mau bikin apa aja. Karena YouTube itu seperti lari maraton, bukan sprint yang ngupload sekarang langsung viral sekarang. Kita tuh pelan-pelan, tahu-tahu tinggi, tahu-tahu banyak subscribernya, tahu-tahu banyak yang nonton, dapat dolar dan sebagainya. Jadi harus sesuai passion, sesuai kesukaan kita.
Kemudian jangan bergonta-ganti tema video. Karena pada dasarnya YouTube itu membentuk komunitas. Ketika isi video kita random, acak-acakan ya, yang misalnya saya bikin video masak, tahu-tahu video jalan-jalan. Orang yang suka masak udah tahu bahwa saya tuh kontennya masak, kok tiba-tiba ada jalan-jalan, males nontonnya, kayak gitu. Misalnya Pak Dani bikin video ngaji, tiba-tiba Pak Dani bikin video makan-makan. Ya orang yang kepengen belajar ngaji itu berhenti, nggak nonton lagi, nggak mau mereka. Saya itu masak ya, tapi kelihatan banget. Misalnya saya bikin video masak sayur asem, masak sambel gitu, satu kali upload yang nonton sekian puluh ribu gitu. Gitu-gitu saya ganti bikin masakan bolu, itu yang ada yang nonton sedikit, karena udah beda haluannya. Masakan rumahan sederhana dengan masakan perbakingan yang di oven itu mereka udah nggak tertarik lagi. Apalagi kalau ganti temanya tuh jauh, karena mereka YouTube itu harus seperti membentuk komunitas suka mancing, komunitas suka masak, komunitas suka membaca Al-Quran. Itu komunitasnya harus terbentuk, baru channel kita berkembang. Masak air biar mateng. Kalau cuma bisa masak air, saya juga nggak bikin channel YouTube ya. Lanjut ya, untuk mengembangkan channel harus apa? Konsisten upload video. Tanpa konsistensi, grafiknya akan naik turun secara signifikan. Pasti akan turun. Saya ngupload video jam 18.00, itu grafik langsung naik. Karena penonton nonton tuh, video baru gitu kan, nonton, tinggi. Sampai siang, sampai sore turun dia. Karena orang udah nonton, nggak mungkin nonton lagi kan. Kecuali kalau video kita direkomend terus sama YouTube, penontonnya datang terus, nggak berhenti-berhenti. Sampai sore itu udah turun. Apalagi kalau nggak pernah ngupload lagi. Ngupload tiap hari aja bisa seperti ini. Apalagi nggak pernah ngupload ya 2 minggu, 3 minggu ya udah nggak ada penontonnya. Kecuali Mbak Imwong ya masih ditonton orang karena dia menarik, karena dia artis gitu kan. Jadi memang harus upload video dengan konsisten. Nggak tiap hari nggak apa-apa. Seminggu misalnya 3 kali atau 4 kali atau 2 kali, tapi terus-terusan per minggu itu selalu upload. Biar subscribernya percaya bahwa emang ini konten kreatornya emang niat bikin konten, nggak cuma yang saat ini aja, habis itu nggak ada videonya lagi. Ini hampir sama ya, kualitas video harus berbanding lurus dengan kuantitas. Kalau sudah mulai bikin video, udah bagus, kualitasnya dinaikin. Yang tadinya masih goyang, pakai tripod udah nggak goyang lagi, pakai lampu udah videonya udah terang, itu udah mulai kualitasnya bagus ya. Dan isi videonya sudah mulai memperbaiki diri, kayak ngikutin kemauannya orang-orang yang komen. Misalnya, Mas ngajinya jangan kecepetan misalnya, terus ya udah berarti kita kontennya kan ngajinya jangan dicepetin, pelan-pelan, ngikutin apa saran-saran yang diminta oleh netizen ya, netizen julid Indonesia. Ya masangnya sambil goyang Mbak gitu misalnya, sambil nyanyi atau gimana, ikutin. Tapi nggak semua harus diikutin ya. Kalau nggak sesuai dengan prinsip kita, nggak usah ngikutin gitu. Jadi kualitasnya udah naik, kuantitasnya videonya harus banyak. Jadi bisa konsisten seminggu berapa kali. Karena video itu jualannya YouTuber. Kita itu jualan video sama seperti yang saya bilang tadi, jualan apa? Modalnya 10.000, untungnya 7 juta. Jualan video jawabannya, atau jualan konten. Misalnya saya kasih analogi ya, video itu ibaratnya pancing di lautan. Ikan itu dolarnya ya, ikan itu dolarnya. Kita pasang 1 pancing dengan teman kita yang pasang 100 pancing, kira-kira banyakan mana hasilnya? Banyakan yang 100, sama. Kita cuma punya video 1, tapi berharap dapat banyak dolar. Jangan ngarep.
pasti kalah sama mereka yang videonya udah ratusan. Masuk akal kan? Atau video itu bisa kita analogikan sebagai pohon ya. Kita punya kebun tuh. Channel YouTube itu ibarat kebun. Kita tanam pohon satu. Pohon itu ibarat video. Videonya kita nggak tahu tanaman mana yang akan tumbuh lebih cepat dan menghasilkan buah yang lebih banyak. Kita nggak tahu. Jadi harus menanam sebanyak mungkin biar peluang untuk dapat buahnya lebih banyak daripada yang cuma tanamannya 1, 2, 3 gitu kan. Jadi video tuh jualannya YouTuber. Kuncinya untuk sukses harus bikin video, harus punya video. Oke, selanjutnya thumbnail. Ada yang tahu thumbnail? Iya Bapak, yang tahu thumbnail saya kasih emas batangan. Bapaknya duluan tadi. Apa itu thumbnail Pak? Jempol, thumb ya. Tapi masih salah jawabannya. Thumbnail apa Mas? What is thumbnail? The real battle is thumbnail. Jadi harus tahu dulu thumbnail itu apa. No, not dislike. Iya Pak. Apa? Cover pertama kali yang dilihat di YouTube dapat emas batangan Mbak Fitri. Ya. Cover yang dilihat pertama kali ketika kita membuka YouTube. Kalau teman-teman buka YouTube, itu kan ada gambar, terus ada tulisan, misalnya Deddy Corbuzier dan Dinar Candy misalnya. Terus Raffi Ahmad ngeprank Nagita Slavina, ada gambarnya tuh Raffi Ahmadnya, terus ada tulisannya gede-gede, itu namanya thumbnail. Dan thumbnail itu adalah peperangan sesungguhnya dari membuat YouTube. Kalau teman-teman buka ya channel, misalnya kayak saya bikin video kue lapis, gambarnya itu sampai mengkilat bagus lapisannya, terus rapi potongannya, tulisannya jelas kue lapis pandan. Kemudian di bawahnya tuh ada lagi channel lain yang juga mengupload kue lapis tapi gambarnya jelek banget, nggak ada mengkilatnya, gambarnya itu burem, tulisannya nggak jelas. Kira-kira yang diklik siapa? Yang gambarnya bagus, yang tulisannya jelas itu apa? Pasti yang diklik itu. Dan sekali klik itu kan langsung iklan. Meskipun iklan yang di skip ya, di skip cuma berapa detik aja langsung udah dilewati gitu, itu udah $. Jadi harus bikin thumbnail sebagus mungkin. Misalnya thumbnail orang ngaji, tunjukin siapa yang ngaji misalnya, terus ada Al-Qur'annya kah di situ, terus ada keterangan apa yang orang nonton langsung tertarik. Itu thumbnail. Dan bikin thumbnail itu butuh waktu juga, harus meluangkan waktu, edit-edit di PicsArt, harus menguasai PicsArt lagi, kembali ke kerja cerdas ya. Bener-bener untuk menjadi konten kreator harus cerdas, nggak bisa kalau nggak bisa menguasai editor foto kayak gitu. PicsArt kan editor foto, itu salah satunya, bisa juga lewat Canva. Untuk anak-anak yang masih muda ini pasti udah tahu ya, PicsArt, Canva itu udah paham. Oke, selanjutnya rajin komen di channel besar, hindari hate speech, usahakan komennya yang lucu dan tidak menyinggung siapapun. Misalnya Pak Dani punya channel YouTube, komentar di videonya Raffi Ahmad, videonya kan viral tuh, yang nonton jutaan, Pak Dani komen tuh di situ. Terus komentarnya tuh lucu dan enggak menyinggung siapapun, nggak ada hate speech di situ. Akhirnya orang-orang yang baca komen itu penasaran, ini siapa sih yang komen? Kok lucu banget? Akhirnya kan diklik tuh Pak Dani. Oh ternyata dia punya YouTube, di subscribe karena suka.
Itu salah satu keuntungan dari rajin komen di channel besar. Saya beberapa kali komen di channelnya Deddy Corbuzier, kemudian channelnya Cak Nun, ya banyak yang ini. Tapi juga meskipun sepositif apapun biasanya tetap ada yang ngebully. Karena ya netizen julid Indonesia itu, mau sepositif apapun kita pasti didebat gitu. Makanya jangan pakai hate speech. Misalnya saya pernah lihat ya beberapa komen di video membandingkan antara Toyota Fortuner dengan Pajero Sport. Videonya tuh bagus. Kalau Pajero begini, Fortuner begini, musuh bebuyutan dan sebagainya. Kemudian ada yang komen, dua-duanya keren, dua-duanya nyaman, makanya saya pakai Honda Vario gitu kan. Itu kan lucu ya. Ternyata dia nggak mampu beli itu, dan itu bukan cuma dia yang nggak mampu, membaca komen yang lain juga nggak mampu, akhirnya pada nge-like komennya. Oh lucu nih orang nih gitu kan, realistis. Jadi harus rajin di komen di video YouTuber yang udah besar. Oke, next. Harus rajin share link video kita ke semua medsos. Itulah sebabnya kenapa YouTuber bisa sukses, karena mereka juga sukses di Instagram, mereka juga followernya udah banyak di TikTok, mereka udah aktif di Facebook dan sebagainya. Akhirnya pada suka gitu kan, kita share linknya, link video cara membuat ini ada di sini, silakan klik. Buat yang kepo kan langsung ngeklik tuh videonya kayak apa, atau orang yang memang butuh informasi tentang itu langsung diklik. Jadi jangan malu untuk nge-share link video kita ke media sosial kita. Kita punyanya apa? Instagram, ya silakan di-share ke Instagram. Punya WA ya dijadikan status WA. Saya tiap hari itu jadi status WA, dan ternyata menurut data analitiknya sumber penonton tertinggi itu dari pencarian di Google dan juga dari WA. Seperti itu. Jadi harus share link kita. Bagus lagi kalau punya vlog, punya blog ya. Dulu kan ada ya blog ya, nulis apa yang membaca banyak gitu kan. Bisa share linknya ke situ, itu malah lebih bagus lagi. Masuk ke pencariannya Google. Orang mau nyari video Baim Wong ngeprank Deddy Corbuzier misalnya, itu udah ada di Google. Bisa nyari dari situ. Oke. Bisa lanjut ya. Selanjutnya, jangan mengemis subscribe, jangan bikin ajakan subscribe yang mainstream. Kadang ada tuh ya teman-teman kita yang ngirim ngechat pribadi ya, tolong subscribe dong, tolong like dong gitu. Ada nggak? Itu mengganggu tau gak? Kita nggak suka kan digituin kan? Pemaksaan itu. Iya kalau orangnya memang butuh nonton video itu. Kalau dia nggak butuh, itu nggak boleh sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh. Jangan mengemis subscribe. Deddy Corbuzier itu nggak pernah nyuruh penontonnya subscribe, tapi mereka subscribe. Sudah belasan juta subscribernya. Itu kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang nggak minta di subscribe tapi channelnya bisa sangat berkembang? Kenapa? Emas batangan lagi ya. Tayangannya menarik, muter.
Enggak, saya biasa aja, Pak. Oke, lanjut ya. Jadi kenapa orang mau subscribe padahal nggak ada yang nyuruh subscribe juga? Karena menarik. Apalagi kayak kurang apa? Karena menarik itu masih jawaban yang terlalu luas ya, belum spesifik. Karena konten yang menarik tuh banyak gitu. Terkonsep apalagi? menghibur, mengedukasi. Figurnya, nah ini saya suka jawabannya nih, figurnya. Ya, emas batangan Mbak Fitri. Bapak yang pakai topi kuning. Ya, figurnya orang tuh ngelihat dianya karena suka. Deddy Corbuzier itu menjadi dirinya sendiri, dia nggak dibuat-buat untuk jadi mirip seperti artis Hollywood siapa kek atau niru gayanya pembawa acara yang lain, enggak. Dia ngobrol-ngobrol aja. Iya. Dan itu jadi dirinya sendiri itu. Kalau teman-teman pernah tahu KKI, ada yang tahu KKI? KKI, YouTuber, ya KKI ya. Cantik nggak? Cantik. Dia mah cantik, badannya juga bagus. Oh iya. Bapak belum tahu KKI? Oh. Harus tahu KKI. Kenapa orang bisa menonton dia sampai jutaan subscribernya dan dia ditonton oleh banyak orang padahal dia tuh pendek, gemuk, giginya maju, maaf ya, giginya maju. Tapi karena dia jadi diri sendiri itu, orang suka akhirnya. Misalnya dia bikin video, backgroundnya tuh suara ayam di rumahnya dia yang kokok gitu kan. Ya orang seneng, kan dia apa adanya. Dia nggak berusaha untuk menghilangkan itu terus jadi ke barat-baratan atau kayak jadi orang kota, enggak, jadi orang desa aja udah. Figurnya yang dia sukai. Terus dia kan make up pakai balon ya. Orang kan make up pakai blender make up yang terbuat dari spons. Dia pakai balon ditiup, habis itu ditutul-tulin ke mukanya dia. Terus orang pada nonton tertarik gitu. Kere banget sih gitu kan pakai balon, tapi orang seneng seperti itu. Tapi di sisi lain dia juga dihujat habis-habisan ya. Pernah dia bikin konten makan bakso, makan pentol ya, kalau orang Jawa Timur bilangnya pentol. Pakai plastik makannya, digigit. Bilangnya ini bakso pentol telur puyuh gitu kan, terus dimakan. Oh telur puyuhnya kerasa banget, enak banget, padahal telur puyuhnya jatuh. Dia bohong kan di situ. Dia bilang telur puyuhnya enak kerasa banget, padahal dia telur puyuhnya kelihatan di kamera tuh jatuh. Sampai di slow motion sama hater-haternya dia. Dari situ akhirnya dia dihujat banyak orang, tapi kontennya naik terus karena dihujat. Algoritmanya aktif langsung. Seperti itu. Tapi itu cara yang kurang baik ya, karena berbohong. Oke, sekarang kita mulai pahami cara kerja YouTube, pahami algoritma, karena YouTube selalu memperbarui peraturan. Jadi peraturan YouTube itu berubah-ubah. Dulu yang direkomendasikan YouTube itu adalah YouTuber dengan subscriber yang banyak. Kemudian ganti lagi, yang direkomendasikan YouTube itu adalah YouTuber yang penontonnya yang subscribernya banyak. Awalnya yang subscribernya banyak, kemudian yang penontonnya banyak, maka akan direkomendasikan terus videonya naik lagi. Sekarang aturannya beda lagi. Bukan subscriber, bukan viewer, tapi jam tayang. Semakin orang betah nonton video kita, semakin video itu akan muncul terus di pencarian. Iya, betul Pak. Yang mereka nonton dari awal sampai akhir, nggak mau skip, itu bakal naik terus itu. Itu algoritma YouTube seperti itu. Jadi
konsentrasi kita adalah bagaimana membuat video yang orang betah nonton. Meskipun ditonton sedikit tapi ternyata penontonnya betah. Videonya misalnya 7 menit, yang nonton tuh kuat sampai 6 menit, itu udah hebat banget. Sedangkan Deddy Corbuzier videonya 1 jam, orang nonton 1 jam. Bayangin, uangnya bisa berlipat-lipat terus ya, seperti itu. Jadi kita harus konsentrasi untuk membuat video bagaimana orang seneng nonton video kita dan bertahan nonton video dari awal sampai akhir. Itu yang akan direkomendasikan oleh YouTube. Next. Oke. Ini kita masih bicara tentang algoritma YouTube ya, bagaimana cara kerja YouTube itu pencarian baik dari Google, dari YouTube sendiri, dari Instagram, WA, Facebook dan sebagainya. Itu sebabnya kita harus share link video kita karena YouTube itu seneng banget kalau dapat penonton yang dari luar YouTube. Misalnya kan itu kan bisa dibaca dari email ya. Ini penontonnya itu berasal dari WA gitu. Penontonnya berasal dari Instagram, dari Facebook. Itu juga akan terus direkomend sama YouTube. Maksudnya dari algoritma itu bagaimana YouTube merekomendasikan video kita. Kan kita udah ngupload video. Kalau nggak ada yang nonton, video itu nggak akan muncul di beranda, nggak akan muncul di pencarian. Misalnya teman-teman buka YouTube, terus ada video yang muncul lagi, dia lagi, berarti itu algoritmanya aktif karena banyak penontonnya, banyak orang yang betah nonton di situ. Makanya channel kecil pun bisa menjadi besar, karena nggak melihat subscriber, nggak melihat viewer, tapi melihat betah tidaknya orang nonton. Paham ya maksudnya ya? Itu tadi sudah saya jelaskan rekomendasi YouTube. Kemudian YouTube tuh membaca traffic channel kita. Trafficnya itu dari mana? Dari seringnya kita upload video, dari banyaknya kita menanggapi komentar. Jadi ada orang komentar jangan dicuekin. Paling enggak ucapin terima kasih, itu kan seneng ya. Misalnya Mas namanya siapa? Mas Ardi ya. Mas Ardi komen di videonya Mbak Im Wong, terus Mbak Im Wong rumahnya keren banget, aku pengen punya rumah kayak gitu misalnya. Terus Mbak Im Wongnya bales makasih ya, seneng nggak? Seneng, padahal cuma dibilang makasih ya gitu doang, seneng. Ini kalau teman-teman udah jadi YouTuber nih, ada yang komen dibales, jangan sombong. Ya kalau udah sekelas orang yang udah kayak Deddy Corbuzier ya, Ricis udah nggak butuh balas komen, ngapain, penontonnya udah banyak, ya kan? Tapi kalau buat kita yang masih merintis, masih belajar, masih itu harus balas komen, biar ini aktif terus channelnya. Ini sudah saya jelaskan juga tadi. Oke, kemudian kalau sudah punya YouTube dan ide kita itu stuck, ide kita itu mentok ya, ini mau ngapain lagi ya, udah bosen ya, udah nggak ada lagi yang bisa dibikin video gitu. Satu topik itu bisa diurai menjadi puluhan bahkan ratusan. Jadi teman-teman jangan khawatir, misalnya ada video naik gunung misalnya, suka bikin vlog naik gunung. Itu nggak cuma naik gunung aja yang bisa dibikin vlog, bisa juga kita review tas untuk naik gunung. Tas itu ada merek apa aja sih yang bisa dipakai buat naik gunung. Kemudian review misalnya bekal makanan yang bisa kita bawa praktis naik gunung tanpa berat dan bisa menahan lapar lebih lama misalnya. Jadi cari topik yang lainnya lagi. Misalnya konten cara membetulkan mesin cuci misalnya di situ. Itu kan dari mesin cuci bisa dijabarkan lagi kenapa mesin cuci bisa rusak, penyebab mesin cuci rusak. Masukin tuh. Ya, bisa. Itu bakalan masuk ke mesin pencarian di Google juga.
Karena kan orang nyari informasi dari situ kan. Kita masukkan keywordnya cara membetulkan mesin cuci, cara membersihkan mesin cuci merek apa yang paling rekomen, itu bisa ditarik lagi banyak. Satu topik itu bisa jadi banyak konten. Ada teman saya dia ngevlog ibu-ibu gitu, terus dia tuh punya sapi di rumahnya. Punya sapi, terus ya kadang-kadang ngevlognya itu jalan-jalan ke terminal apa gitu, yang nonton sedikit. Nanti begitu dia ngevlog tentang cara memberi jamu pada sapi gitu, itu yang nonton banyak. Kemudian cara membersihkan kandang sapi, itu juga yang nonton banyak. Kenapa sapi nggak mau nggak mau nurut atau apa gitu, itu penontonnya banyak. Itu berarti dia sudah bisa membentuk komunitas orang-orang pecinta sapi. Jadi kalau teman-teman bikin channel harus seperti itu juga, bisa sampai membentuk komunitas. Oke, kemudian kalau sudah idenya udah mentok, apalagi ATM ya, amati, tiru, modifikasi, jangan menjiplak orang lain. Saya mengutip kata-katanya Jack Ma. Tahu Jack Ma? Ya, siapa Jack Ma? Ya tetangganya Jackie Chan, betul banget. Sudah dapat emas batangan, jadi saya nggak ngasih emas batangan lagi. Ya, kata Jack Ma itu you copy, you die. Kalau kalian meniru, kalian mati, siap-siap mati. Sedangkan di dunia ini, di zaman era serba copy paste, orang cuma mau mengkopi ide orang lain, meniru ide orang lain. Yang ada apa? Nggak berkembang channelnya. Saya, halo Mas Herman, teman YouTube, teman Facebook saya. Yang apa Pak? Untuk berkembang paling nggak butuh setahun, iya. Iya. Tadi you copy, you die. Anda meniru, Anda mati. Jangan meniru. Ada ceritanya dulu Bruce Lee, Jackie Chan. Ya, saya kembali ke Jackie Chan ya Pak ya. Jackie Chan itu di awal karirnya dia ikut sama Bruce Lee. Kemana-mana dia ikut Bruce Lee. Bruce Lee bikin gerakan kungfu, dia ikut gerakan kungfu. Bruce Lee bikin film yang seperti itu, dia ikut bikin film seperti itu. Yang ada apa? Jackie Chan nggak laku karena orang lebih suka nonton Bruce Lee daripada nonton dia. Ada misalnya Agnes Monica. Agnes Monica udah penyanyi hebat kan. Terus dia datang, ada orang yang meniru Agnes Monica. Kira-kira yang meniru itu bakalan ngalahin Agnes Mo nggak? Kalah, nggak bakalan bisa menyaingi dia. Makanya jangan meniru siapapun, menjadi diri sendiri. Bahkan seperti KKI tadi ya, KKI itu apa sih gitu kan, tapi penontonnya banyak karena dia jadi diri sendiri, dia nggak meniru siapa-siapa. Begitu. Lanjut. Pada akhirnya semua konten kreator itu akan mengalami grafik yang berbentuk gunung seperti ini. Kalau saya gambarkan saat ini posisi saya mungkin di sini ya. Kalau misalnya gini, posisi saya itu lagi naik tapi belum di puncak. Kalau Deddy Corbuzier menurut saya dia sedang ada di puncak. Nanti akan ada masanya dia juga akan turun. Sama Ria Ricis, Atta Halilintar, itu kan mereka sudah pernah mengalami di puncak dan sekarang posisi mereka udah turun. Kalau lihat dari penghasilannya di Social Blade, yang penghasilan YouTuber seluruh dunia bisa dilihat Pak, di Social Blade itu penghasilannya Atta Halilintar itu udah kalah jauh dibanding Deddy Corbuzier, dibanding Mbak Im Wong, Raffi Ahmad. Padahal subscribernya dia udah tinggi banget ya. Jadi akan ada masanya menjadi YouTuber itu mengalami grafik yang seperti gunung, seperti ini. Jumlah viewsnya naik, jumlah subscribernya naik, tapi di masa-masa tertentu jumlah subscribernya turun, viewernya juga akan turun.
Itu hukum alam, semua akan mengalami itu. Kalau memang sudah seperti itu, mungkin ya sebaiknya bikin konten baru lagi atau pakai channel baru lagi yang lebih fresh. Mungkin nggak menampilkan kita tapi menampilkan orang lain bisa aja. Makanya Atta Halilintar itu dia bikin banyak channel istrinya sendiri, channel AHA Musik, channel apalagi tuh yang podcast. Jadi nggak cuma channelnya dia aja, itu untuk mengimbangi turunnya grafik itu. Oke, saya tunjukkan ya, socialblade.com itu salah satu website untuk melihat penghasilan YouTuber dari seluruh dunia. Kalau teman-teman lihat Social Blade ya, bisa lewat di situ di Google, diketik aja socialblade.com, nanti muncul, masukkan nama YouTubernya di situ, nanti akan kelihatan berapa subscriber, kapan channel itu dibuat, berapa banyak video, berapa banyak viewer, penghasilan per bulannya berapa, itu ada semua di Social Blade. Kalau Caca Rahmat Kitchen itu penghasilan minim yang ada di Social Blade ini bukan pamer ya, karena ini kan Social Blade. Social Blade itu bisa diakses oleh semua orang. Ini cuma estimasi karena penghasilan yang asli itu kan di Google AdSense. Google AdSense itu kan pribadi, kita nggak akan nge-share Google AdSense kita ke orang juga kan, yang bisa dilihat hanya Social Blade. Di situ penghasilan minim saya $1.500 atau sekitar dirupiahkan itu 20 jutaan, itu penghasilan minim. Bisa 2 kali, bisa 3 kalinya. Itu penghasilan maksimum, itu cuma perkiraannya Social Blade aja. Sekarang saya dosen di salah satu perguruan tinggi negeri milik Kementerian Perhubungan. Kira-kira ada nggak gajinya 50 juta? Nggak ada ya. Harus korupsi dulu ya Pak ya. Oh, lurus-lurus aja ya, kere ya Pak ya. Ya, itu bisa dilihat dari sini. Kalau Deddy Corbuzier itu penghasilannya minim $26.000. Kalau dikalikan 3 aja ya sekitar 1 miliaran per bulan. Minim. Itu belum sama endorsement. Endorsement itu produk yang ada di kita. Misalnya ini kue lumpurnya Mas siapa tadi yang bikin? Kue lumpurnya siapa ini Pak? Pak Muiz. Ya, Mas Muiz. Misalnya Mas Muiz ngendorse saya ya, Mbak Juju kue lumpur saya taruh di videonya dong gitu kan. Saya bayar 20 juta. Nah, itu penghasilan lagi buat si YouTubernya. Deddy Corbuzier itu dia dapat endorsement tuh ada Tokopedia, ada Le Minerale, ada produk apa lagi, Lemonilo, ada macam-macam dia, termasuk Ria Ricis yang lain-lain. Itu endorsement per satu produk bisa puluhan juta. Satu produk bisa puluhan juta, itu belum sama Google AdSense. Iya, mesin cuci nanti kirimin ke saya Pak ya. Tadi masih di topik tentang grafik yang naik turun ya. Ini sudah saya bahas tadi, mungkin harus bikin video baru yang lebih fresh, orang-orangnya juga yang lebih fresh. Iya, ganti wajah Pak. Oke. Ini udah saya bahas tadi ya, berapa penghasilan YouTuber untuk 1 juta views itu bisa menghasilkan 7 juta rupiah. 1 juta views. Raffi Ahmad sekali ngupload viewsnya berapa? 3 juta, 5 juta gitu ya, dikalikan aja. Dan dikalikan berapa jumlah video yang udah dia punya, udah dia bikin.
Bisa dilihat kok di Social Blade itu. Dia udah menghasilkan berapa puluh miliar dari videonya itu. Kepengen ya? Pengen jadi YouTuber ya? Ya. Oh, bisa banget, Pak. Bisa banget. Karena orang yang pengen belajar ngaji itu juga banyak. Nggak semua orang bisa ngaji. Sama kayak di video saya itu pernah ada yang komentar, ngapain sih sayur bayam aja di-upload gitu. Karena nggak semua orang bisa bikin sayur bayam. Ngaji juga sama, nggak semua orang tahu tajwid, makhraj yang benar yang seperti apa. Ada orang-orang yang pengen belajar. Kembali lagi bahwa YouTube itu kalau tidak menghibur berarti mengedukasi. Mengedukasi orang dapat sesuatu gitu kan. Akhirnya banyak yang nonton karena butuh. Gitu, Pak. Kalau menurut beberapa sumber di sini, per 1 juta views itu menghasilkan $550 sekitar ya. Jadi sekitar 7 jutaan. Itu belum termasuk pendapatan dari endorsement. Video saya yang udah ditonton jutaan itu udah lebih dari 10 video. Untuk video kue lapis aja udah 3,5 juta views saya. Sekarang 3,5 juta itu berapa berarti? Dirupiahkan 7 kali 3 21, 25 lah anggaplah 25 juta. Padahal pada saat saya bikin video itu cuma butuh modal 100.000 ya. Bikin kue lapis 100.000, diupload, yang nonton 3,5 juta, itu akhirnya dapat 25 juta. Enak gak tuh? Enak. Dari satu video saya ada 700 video. Karena nggak dibagi ya, Pak ya. Kita sama, Pak. Saya juga suka kalau dikasih, Pak. Ya. Makanya saya suka nih dikasih kue nih. Kasih kue gitu. Saya nggak suka masakan saya sendiri. Tapi yang di Social Blade tadi itu masih belum akurat ya, masih estimasi aja. Tinggal dikalikan aja setiap video itu dapat berapa views. YouTube tuh enaknya gini, dia bekerja secara statistik. Jadi ada, kalau teman-teman udah download YouTube Studio, di situ udah ada data statistiknya. Dalam 24 jam video apa aja yang sudah ditonton orang, dan masing-masing video dapat berapa viewer, itu ada semua datanya di situ. Misalnya saya hari ini ngupload video buat Risoles, dalam 24 jam video Risoles itu udah ditonton misalnya 100.000 orang misalnya. Itu ada datanya, kelihatan. Dan itu kan secara matematis ya, sistematis melalui komputer, jadi mereka nggak bakalan bohong untuk data-data seperti itu. Itu yang bikin anak muda sekarang kenapa lebih memilih YouTuber, karena di YouTube itu mereka nggak melihat siapa kita, yang penting video kita bagus, menarik, ditonton banyak orang, ya mereka dapat gaji gitu. Kemudian pahami CPM dan RPM. Saya masih punya emas batangan, ya, tinggal satu lagi nih emas batangannya nih. Apa itu RPM dan CPM? Ya, tinggal satu ya emas batangannya ya. Iya, yang udah dapat emas batangan tambah kaya, yang belum dong. Tapi nggak boleh lihat HP ya, nggak boleh lihat HP, ayo. Iya, tapi apa? Jelasin. Ya itu nggak tahu ya. Saya kembaliin lagi emas batangannya. Time is up ya, waktunya habis. Jadi kita harus tahu CPM itu apa, RPM itu apa. Kalau udah menjadi YouTuber harus paham ini. CPM itu adalah klik per mile atau per 1000 iklan, itu YouTube membayar kita berapa.
YouTube membayar kita per 1000 iklan itu berapa? Kalau RPM itu rate per mile kalau nggak salah rate. Dari iklan itu membayar ke YouTube berapa? Di Indonesia itu kecil banget CPM-nya. Per 1000 iklan itu saya cuma dapat $1. 1, berapa dolar itu CPM-nya. CPM itu produk yang membayar ke YouTube. Kalau RPM itu YouTube membayar ke kita. Jadi misalnya iklan Le Minerale misalnya ya, mereka bayar ke YouTube per 1000 iklan itu $1. Tapi ketika iklan itu tayang di video kita, ditonton oleh 1000 orang ya, 1000 kali klik, itu mereka cuma YouTube membayar saya itu cuma nggak nyampe $0,9. Itu rendah banget. Sedangkan di Amerika itu bisa $2, $3 per klik per mile. Itu bisa tinggi banget. Makanya penghasilan yang ada di Social Blade itu belum final karena kita nggak tahu penontonnya itu dari mana. Kalau penontonnya sedikit tapi ternyata rata-rata dari Amerika, banyak penghasilannya. Karena di sana iklan dibayar mahal. Makanya saya suka dikasih sedikit translate dalam bahasa Inggris itu supaya orang luar negeri bisa memahami juga konten saya. Karena banyak banget dari Netherlands, dari Australia, dari Amerika. Mereka bilang, halo Cece Romet Kitchen, saya dari Belanda, saya orang Indonesia, saya belajar dari channel Anda, seperti itu. Itu tinggi banget iklannya. Kalau penontonnya dari Indonesia semua, penghasilannya nggak akan setinggi itu. Oh ya, penontonnya dari Perancis ya Pak ya? Diajaran Ciamis. Ada juga Menara Sutet Pak. Jadi harus paham CPM dan RPM itu apa. Kita sekarang berlanjut ke tanyakan dalam diri ingin jadi YouTuber karena apa? Uang atau uang dari AdSense atau apa? Hobi? Ya, rata-rata hampir semua orang bikin YouTube karena pengen uang, semuanya nggak ada yang nggak seperti itu. Tapi ada kontennya kalau nggak salah Pak Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan Indonesia ya, dia bikin konten dan dia dia nggak kepengen dimonetisasi meskipun ada iklan, tapi dia nggak mau menerima itu karena tujuannya dia ingin berbagi ilmu kepada orang banyak gitu. Jadi dia nggak menghasilkan uang dari situ, nggak mau. Ada yang seperti itu. Kalau tujuannya cuma uang, siap-siap aja bakalan jatuh, gak ada yang nonton. Kalau tujuannya cuma uang, tujuannya apalagi terkenal, jatuh juga kalau tujuannya terkenal. Ya. Jangan fokus pada uang ya, tapi fokus menjadi YouTuber yang baik. Nanti penonton akan datang dengan sendirinya dan akan terbentuk personal branding. Oke, saya tawarin emas batangan lagi. Di sini ada jadi YouTuber karena apa? Karena personal branding. Apa itu personal branding? Ya, emas batangannya tinggal 1 ya. Ada yang mau jawab apa itu personal branding? Iya Pak. Pencitraan. Pencitraan aja kayaknya nggak cukup ya. Jawabannya harus lebih terdeskripsi lagi Pak. Iya Pak. Produk sendiri, kurang tepat. Time is up ya, waktu habis nggak jadi emas batangan. Iya Mas Herman.
Memperkenalkan produk secara nggak langsung. Produk apa? Nah, sip, itu jawaban yang benar. Iya, waktunya habis ya, tadi udah time isap. Tadi udah time isap jawabannya, tapi bener. Jadi emas batangannya saya kasih ke adiknya aja ya. Kasih adiknya. Namanya siapa adiknya? Namanya siapa, Dek? Jihan, ya buat Jihan aja berarti ya. Itu rezeki anak soleh ya, Dek Jihan ya. Oke, jadi sebenarnya tujuan utama punya YouTube, punya Instagram, jadi selebgram, jadi TikToker itu sebenarnya personal branding. Nomor satu itu personal branding. Kenapa? Karena kalau kita sudah membentuk personal branding, misalnya image-nya Ria Ricis ya, YouTuber yang suka ngeremes-ngeremes squishy misalnya, atau image-nya Boy William ya, YouTuber yang suka datang ke rumah-rumah orang kaya, itu personal brandingnya di situ. Atau misalnya saya personal brandingnya ya tukang masak di channelnya. Nanti kalau saya bikin restoran dengan nama Cece Romet Kitchen, bikin toko makanan dengan nama Cece Romet Kitchen, itu personal brandingnya sudah terbentuk. Orang tahu Cece Romet Kitchen ya saya gitu loh. Ria Ricis ya si tukang ngeremes-ngeremes squishy itu gitu. Atau siapa lagi ya, bisa mencontohkan nggak personal branding itu? Agnes Monica ya penyanyi, dia mau dibikin apapun, dia bikin sekolah musik apa, orang akan datang karena personal brandingnya sudah terbentuk. Dia Agnes Monica penyanyi hebat, kalau kita belajar sama dia udah pasti hebat gitu misalnya. That is personal branding gitu ya. Iya. Sekian, terima kasih. Masih kurang ya? Oke, kata Pak Dani ada sesi tanya jawab. Saya tuh suka dengan sesi tanya jawab. Kalau saya ngajar di kelas tuh mahasiswa saya tuh ada yang ditanyakan langsung diem semua ya. Itu orang Indonesia memang seperti itu. Beda sama kampus-kampus di luar negeri. Yo, gitu Pak. Ngeles ya Pak ya. Saya pernah nonton film luar negeri, dosennya nerangin, setelah itu bertanya ke mahasiswanya, ada yang ditanyakan, itu satu kelas ngacung semua. Sampai bingung ini yang mana dulu nih. Kalau di Indonesia ada yang ditanyakan langsung diem semua. Ya. Oke, saya punya waktu sampai jam berapa Pak Dani? Sampai Isya. Sampai besok pagi lagi ya. Ya, ya Bapak, silakan Pak pertanyaannya. Cek. Kita bisa lihat dari YouTube Studio. Ya, YouTube Studio. Kalau Bapak mempunyai channel YouTube, download YouTube Studio. Nanti dari YouTube Studio itu ada jam berapa penonton kita aktif, jam berapa penonton kita komentar, itu tuh kelihatan semua kapan keaktifannya dari YouTube Studio. Jadi Bapak download dulu YouTube Studio lewat Play Store. Tapi memang harus punya channel dulu. Kalau belum punya channel mau ngelihat algoritma dari mana ya? Ya. Ya, bisa beberapa channel, Pak. Satu akun itu kan dari akun Google ya, akun dari Gmail biasanya kan. Untuk bikin channel kan harus punya Gmail dulu. Bikin beberapa akun boleh.
nanti AdSense-nya cuma satu. Jadi Google AdSense itu bisa untuk 4 produk, kalau nggak salah bisa nyampe 4 produk, 4 akun. Kayak Atta Halilintar kan dia punya AHA musik, punya AHA podcast, punya apa lagi, itu penghasilannya akan masuk ke Google AdSense semua jadi satu. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa kayaknya punya channel satu kurang, ya bikin channel lain lagi. Tapi dengan catatan semuanya harus dikembangkan. Waktunya ada nggak? Kalau saya nggak ada waktunya. Kalau saya waktunya udah pagi sampai sore itu saya udah di kantor, baru pulang, mandi, sholat, makan, habis itu bikin konten, itu udah berat banget punya channel satu aja. Apalagi punya channel 2, punya channel 3, harus ada timnya, bayar orang ya, biar bisa berkembang semuanya. Iya Pak. Oke, makasih. Jadi dulu itu kan YouTube itu kan bukan kita berharap seperti penghasilan seperti ini atau terkenal atau seperti apa. Ya. Dulu itu kan di YouTube itu kita mendokumentasikan apa-apa kegiatan kita. Ya. Kan awalnya kan seperti itu. Akhirnya tidak terkonsep atau seperti tadi harus ada tema, harus ada Nah, setelah itu sekarang kita sudah mempunyai pengetahuan seperti ini, apakah kita butuh channel baru atau meneruskan channel yang lama yang kita tidak terkonsep itu? Meneruskan channel yang lama aja kalau saran saya. Kan temanya beda-beda. Gak apa-apa, kan yang itu kan gak ditonton orang kan. Dari pertama bikin sampai sekarang ditonton orang nggak Pak? Ditonton, banyak penontonnya. Ya lumayan kan 176. Nggak apa-apa Pak. Main mesin ini. Iya kan jangan tuh viewer. Beli viewer bisa? Belum. Gimana itu? Nggak bisa, sekarang beli viewer nggak bisa. Ya, jadi ibaratnya gini Pak, kayak kita punya tujuan ya, tujuannya anggap aja dolar, di sebelah sana nih tujuannya. Channel kita di sini nih, channel kita udah belok dari yang bikin apalah, ganti lagi lah, belok lagi ke sana kemari, akhirnya nggak fokus kan, padahal tujuannya di sana. Lebih baik lurusin aja perjalanannya atau bikin perjalanan baru. Kalau menurut saya sih lebih baik lurusin aja, yang udah jalan ya udah, yang kemarin ya udah biarin aja gitu, meskipun campur-campur isinya. Nggak perbaiki, tinggal perbaiki kualitasnya, konsistensinya, lanjutin sampai mengikuti track yang bener gitu. Sampai ada kejenuhan atau pada saat yang di puncak, ya, nah baru ada channel baru. Itu saran dari saya, tapi boleh nggak setuju Pak. Oke, ini saya close dulu aja. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Ya Mbak cantik, siapa namanya? Sebutkan namanya, asalnya dari mana, hobinya apa. Biasa di kelas seperti itu ya Pak ya. Ya Mbak, bisa berdiri aja Mbak yang pakai jilbab kuning, biar saya bisa ngelihat kecantikan wajahnya. Berdiri, Dogo gak jadi. Iya nggak apa-apa, tanya aja. Kenapa? Sayang, ininya udah habis ya. Mas batangannya udah saya bagiin semua soalnya. Tanya apa? Ya Dek. Kayak bukan vlog gitu, kayak video game gitu. Iya. Alat-alatnya gimana? Alat-alat video game gitu loh.
Kalau bikin video konten video yang gamers itu namanya siapa, Dek? Alia bisa nonton videonya James No Limit, kakaknya Jessica Jens. James No Limit itu video gaming nomor 1 di Indonesia, kalau nggak salah subscribernya udah 20 jutaan. Dia cuma ngegame aja, duduk bikin studio ngegame, penghasilannya ratusan juta MM-an. Dia beli mobil Lamborghini tuh kayak beli cireng gitu kan, murah banget buat dia. Kalau pengen sukses jadi seorang gamer di YouTube, caranya ya harus melihat contoh yang udah sukses. Siapa? Misalnya James No Limit. Terus siapa lagi, Ray, yang itu yang biasa tonton? Hah? Miao Ao ya, Miao Ao itu banyak. Caranya ya harus menguasai game itu kan. Game itu, terus juga video editornya harus bisa. Sama aja langkahnya seperti itu, cuma beda kalau gamer itu kan kita ngegame terus sambil ada layarnya gitu, penonton tahu apa yang kita kerjakan di layar itu. Ada pertanyaan lagi? Tanya ya? Iya, silakan Pak. Sekarang untuk tagline itu maksimal berapa ya? Tagline pada saat kita upload video, itu tagline itu sekarang maksimal berapa paling update? Tagline? Iya. Tagline itu yang gimana, Pak? Yang hashtag? Ya, kalau bahasa Instagram hashtag ya. Ya. Kalau bahasa YouTube kan tagline ya. Tagline. Di YouTube Studio itu ada kolom sendiri khusus untuk tagline, itu 500 karakter apa 100 karakter ya. Saya kurang hafal, tapi saya biasanya menghabiskan jatah itu sampai selesai. Misalnya satu video tentang mancing ikan hiu misalnya ya. Terus nanti kita hashtagnya itu harus ada hubungannya dengan video itu. Misalnya hashtag ikan hiu, hashtag cara mancing ikan hiu, hashtag video ikan hiu. Itu akan membantu video kita muncul di mesin pencarian karena hashtagnya sudah banyak. Itu bisa lagi dilihat dari YouTube Studio lagi. Jadi jatahnya ada berapa di situ, Pak? Ada kelihatan kok. Cuma saya nggak hafal aja, harus buka dulu. Gitu. Berarti Bapak udah tahu ya hashtag ya? Iya. Jadi bedanya di YouTube Studio saya saya memang pernah dibilangin harus pakai YouTube Studio. Cuma saya masih belum tertarik. Cuma informasi hari ini mungkin saya akan install untuk YouTube Studio. Cuma yang saya tanyakan perbedaannya tagline-nya di YouTube Studio dengan keyword di searchingnya YouTube itu apa? Plus minusnya ya? Sebenarnya sama aja, tapi hashtag yang ada di YouTube Studio itu membantu makin banyak memasukkan keyword, Pak. Jadi kalau cuma di judul itu kan bisa kan, ada hashtag di atas itu juga membantu mencari video kita lebih mudah ditemukan. Ditambah hashtag yang ada di YouTube Studio itu lebih banyak lagi yang mencari. Ya lebih banyak lagi video kita muncul ketika dicari, maksudnya gitu. Jadi nggak cuma pencarian di YouTube, tapi juga di Google. Di Google itu akan masuk selama kita memasukkan hashtag itu. Untuk yang belum punya YouTube Studio, ini nggak bakalan paham hal-hal seperti ini ya. Kalau udah punya YouTube Studio pasti tahu, oh hashtag itu adanya di bawah situ. Nanti kalau video kita diklik orang yang ada hubungannya sama video itu, bakalan muncul videonya di rekomen nama YouTube. Atau sama Google. Di Google pun juga muncul kadang kan, misalnya saya cari resep soto Madura misalnya, itu di Google saya nyarinya, tapi yang direkomen itu kan video YouTube kadang muncul di situ. Kita tinggal klik aja bisa nonton videonya. Itu berkat hashtag juga salah satunya. Pertanyaannya bagus sekali, Pak ya, udah paham berarti. Oke, next ada pertanyaan lagi, Pak Nebilal. Boten, ini saya masih live. Oh my god. Saya itu isinan aslinya, Pak ya. Yang penting enggak di live secara langsung muka saya kelihatan di kamera ya. Kan saya isinan banget ya, nggak suka dilihat orang. Oke,
Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau sudah, mungkin kita bisa mengakhirinya. Atau Mas Herman, atau istrinya Mas Herman. Salam kenal ya. Mau tanya? Iya. Saya pernah lihat di YouTube itu ada di daerah Bondowoso, itu satu desa itu dikoordinir oleh salah satu orang untuk jadi YouTuber dan itu sukses. Nah itu untuk agar seperti itu, kira-kira di daerah-daerah yang lain itu apa yang harus dilakukan kalau mengkoordinir semacam itu? Koordinirnya seperti apa ya? Nonton bareng gitu atau apa? Anda membuat konten-konten, diajari salah satu sampai selesai. Oh gitu. Ya itu malah bagus Mas kalau ada yang ngajarin gitu. Jadi dipantau kan, diarahkan harus gimana bikin video, gimana ngedit video. Terus nanti di setting-settingnya gimana biar banyak yang nonton kayak gitu. Itu bagus. Tapi memang itu ada. Ada di daerah Bondowoso itu satu desa itu banyak anak-anak muda di base camp itu malah dikoordinir untuk membuat konten-konten kreatif. Mungkin di Masjid Al-Abror pengen juga seperti itu bisa. Maksudnya seperti itu. Langkah-langkahnya yang harus dilakukan agar seperti itu, apa yang harus dilakukan untuk mengedukasi teman-teman yang lain. Ya, tadi itu langkahnya sama aja, Pak. Sebenarnya ini pertanyaannya Mas siapa namanya? Mas Heri. Mas Heri ini mungkin ada dua makna di sini ya, cara mengembangkan YouTube bareng-bareng atau menonton YouTube bareng-bareng supaya viewsnya naik. Soalnya ada kasus yang seperti itu, bikin channel YouTube terus dalam satu lingkungan itu harus nonton semua biar viewernya naik. Tapi itu cara yang curang dan pasti langsung di-ban sama YouTube. Karena yang diinginkan YouTube adalah penonton tuh dari mana-mana, bukan dari lingkungan itu aja. Begitu ketahuan email, mereka kan pakai email nonton itu kan langsung aktif ya. Ketahuan emailnya ternyata IP address-nya di situ semua, itu nggak bakalan direkomend juga sama YouTube. Mungkin akan viral sebentar, tapi habis itu hilang. Paham nggak maksudnya? Ya, beda dengan kita yang mulai pelan-pelan dari awal, yang tadinya pada nggak kenal kemudian pada kenal, pada tahu channel kita, secara perlahan-lahan banyak yang nonton, itu pasti akan bertahan lebih lama dibanding yang ditonton bareng-bareng, viral saat itu aja, habis itu selesai. Itu nggak bener cara yang seperti itu. Dan untuk bisa monetisasi, saya belum menjelaskan ya, untuk bisa monetisasi itu minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Pada saat mau monetisasi itu, YouTube pun juga membaca data, itu videonya ada mengandung kekerasan atau enggak, ada violence atau enggak, kemudian ada copyright apa enggak, kita nyuri potongan videonya orang atau kita nyuri audio punya orang, itu bakalan kebaca oleh YouTube dan nggak bakalan disetujui untuk monetisasi. Jadi harus murni karya kita, musiknya juga pakai yang no copyright, lebih bagus lagi bikin musik sendiri. Begitu kena copyright, duitnya masuk ke yang punya hak cipta, bukan ke kita. Mungkin yang Mas Hari maksud itu yang bikin channel terus ditonton bareng-bareng supaya viewsnya naik, mungkin seperti itu, ada kasus yang kayak gitu dan itu dilarang sama YouTube, nggak boleh. Penghasilannya saat itu aja, nggak selamanya. Mungkin itu ya, sudah cukup. Karena sudah banyak yang dapat emas batangan juga. Iya, silakan Pak Dani. Untuk buat konten kan tadi sudah dijelaskan, buat video dulu, terus diedit. Lah untuk yang edit ini Mbak, kadang-kadang yang teman-teman ini agak kesulitan gitu loh.
Jadi untuk di laptop atau di HP yang lebih baik gitu loh maksudnya. Untuk sebaiknya, iya, ngeditnya. Saran saya sebaiknya di HP. Karena kita tuh punya waktu tuh nggak banyak ya Pak ya, apalagi orang-orang yang sibuk punya kesibukan macam-macam, nggak selalu membuka laptop kan. Tapi kalau kita ngedit videonya dari HP, misalnya sambil nunggu bis kita sambil ngedit, sambil perjalanan naik Grab atau naik apa sambil ngedit bisa, sambil nungguin ustadznya ceramahnya mau mulai kita sambil ngedit gitu, jadi pelan-pelan itu bisa selesai. Tapi kalau kita pakai laptop harus meluangkan waktu, duduk cari tempat yang bisa kita kerjakan di laptop. Kalau lewat HP itu bakal lebih efektif. Makanya saya menjadi YouTuber modal HP ya. Modal HP aja bisa menghasilkan ribuan dolar per bulan. Jadi jangan berpikir harus canggih, harus pakai laptop, harus gini, enggak seperti itu. Minimal spek HP-nya kan ada berarti, Pak? Iya minimal Pak. Minimal HP yang seharga motor Pak kalau yang bagus. Berarti RAM-nya harus besar kan gitu juga kan? Iya, RAM-nya harus besar, kualitas kamera nomor 1, kamera yang bisa nge-shoot sampai kecil, objek kecil itu bisa jelas, itu lebih bagus lagi. Oh, gitu. Dan punya stabilizer yang baik, kayak meskipun HP-nya goyang-goyang tapi videonya nggak goyang, stabil, itu yang bagus. Terus untuk programnya gitu yang umum untuk YouTuber pemula gitu ngedit-ngedit itu apa Mbak? Itu tuh tergantung kenyamanan masing-masing ya. Ada orang yang lebih nyaman pakai KineMaster, ada orang yang lebih nyaman pakai Filmora, lebih nyaman pakai InShot. Dicoba dulu semuanya, Pak Dani. Dicoba pakai InShot, ternyata kayak gini saya nggak paham nih. Cara motong video ternyata susah di InShot, atau cara masukin audio ternyata ribet gitu. Coba nyoba Filmora gitu. Ternyata kalau di Filmora malah lebih gampang misalnya, ya udah pakai Filmora kayak gitu. Jadi Pak Dani harus belajar menggunakan video editor dari beberapa aplikasi. Jadi nggak cuma satu aja belajarnya. Nanti bisa mengetahui yang ini gampang, yang ini susah. Cari yang paling gampang menurut kita. Gitu Pak Dani. Betul, sudah. Tinggal nomor HP. Nomor HP ya Pak. Nomor HP siapa Pak? Mau tanya. Iya, iya. Ini apa itu? Berarti untuk menjadi seorang YouTuber bukan pemula yang saya maksudkan, yang tidak bisa sama sekali untuk buat akun, untuk edit dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan pertama kali untuk awalnya itu apa? Jelas HP. Ya. HP itu harganya yang berapa? Kira-kira? HP harga 2,5 juta bisa ya Firman ya? Iya, 2,5 jutaan udah. Ini soalnya di masjid ini sudah ada Mas Dodi dan kita sudah beri fasilitas juga gitu loh. Iya. Harganya berapa HP-nya? 5 juta. Wah, itu udah memenuhi. Sudah memenuhi berarti. Sudah memenuhi, Pak. Berarti satu orang nggak cukup ya, Mbak ya? Maksudnya? Yang kerja itu satu orang nggak cukup. Buktinya saya sendirian. Saya sendirian, nggak ada yang bantu sama sekali, tapi bisa mengembangkan YouTube. Oh gitu. Iya, butuh kamera. Iya. Ini soalnya kontennya itu pengajian. Kontennya itu pengajian, sudah ada yang beberapa diedit oleh Mas Dodi, tapi itu enggak ada. Itu enggak tahu. Ya, cukup itu aja. Terima kasih, Mbak. Kalau saran saya, kalau pengajian itu akan lebih bagus pakai banyak kamera.
video di YouTube itu akan lebih menarik ketika menampilkan beberapa angle. Jadi nggak cuma nunjukin Pak Ustadz dari depan aja. Kadang-kadang ada kamera yang nunjukin ke Al-Qur'annya misalnya, atau ke wajah jamaahnya yang cantik-cantik, yang kinclong-kinclong, itu bisa di-shoot gitu kan. Jadi penonton bisa mendapat pencerahan, nggak cuma kamera dipasang satu ke arah Pak Ustadznya aja, itu nggak menarik. Memang harus beberapa kamera, Pak. Bagaimana? Mungkin sampean punya pandangan untuk bisa, terutama di akun masjid ini Mbak ya, untuk bisa meningkatkan subscriber dan viewer juga gitu loh. Mungkin ada langkah tips apa untuk, terutama untuk Mas Dodi yang bagian IT di masjid ini, bisa langsung viewernya meningkat 4 kali lipat atau sementara maksudnya. Bikin kontroversi, Pak. Oh, harus berarti Mas Dodi harus pikir kontroversi ya? Iya. Atau bikin judul, bikin judul yang ada hubungannya dengan masalah yang lagi viral saat ini, misalnya kematiannya Vanessa Angel. Nah, disambung-sambungin aja ke Vanessa Angel situ, nanti orang bakalan nonton tuh. Iya. Jadi Dodi mlebu sepeda motoran mlebu jalan tol terus nubruk itu kan langsung viral. Yang apa, Pak? Yang apa, Pak? Ya kalau mau viewernya langsung banyak seperti itu. Hubungkan toh Mbak ya. Dihubungkan dengan isu yang lagi hangat saat ini, pasti banyak yang nonton. Tapi kalau saya punya pandangan lain ya, kalau mau YouTube-nya berkembang, jangan cuma pengen viral saat itu aja, karena penonton akan melihat channel kita itu secara keseluruhan. Videonya isinya apa aja. Kalau ternyata yang bagus cuma 1, 2, ya tetap aja bakalan ditinggalin lagi. Jadi emang kontennya harus menarik dan harus selalu konsisten upload video, baru bisa maju. Terus yang sampai ngomong tadi apa Mbak, yang long lasting sama apa satunya tadi? Oh iya, jadi video di YouTube tuh ada 2 jenis, ada yang video viral dan ada video yang everlasting. Video viral itu kayak videonya Vanessa Angel kecelakaan, itu orang akan nonton, banyak banget yang nonton. Atau misalnya video Raffi Ahmad beli klub sepak bola misalnya, orang bakalan nonton tuh banyak karena lagi viral ya. Tapi untuk video yang everlasting itu misalnya lagu itu akan ditonton dari sekarang sampai berapa puluh tahun lagi, orang akan tetap nonton. Atau video masakan itu juga everlasting, orang akan tetap mencari cara membuat soto Madura, cara membuat rujak cingur, orang masih akan lihat itu. Mau viral nggak viral, dia akan tetap ditonton orang. Jadi mau jalur yang mana? Jalur yang viral pada saat ini nanti akan menghasilkan uang yang banyak tapi hanya pada saat ini aja, atau jalur yang everlasting. Ya. Susah ya Pak ya. Kalau menurut Mbak sendiri, iya, dengan konten yang dan konsep yang kita kemas seperti di masjid ini adalah dakwah. Ya. Secara umum kita punya koridor-koridor dan aturan yang memang tidak boleh kita langgar karena kita bawa nama masjid. Artinya konten-konten yang kita campurkan dalam satu channel itu ada kode etiknya apa enggak kira-kira untuk kita sendiri nantinya. Nek secara umum enggak ada masalah kan. Maksudnya seperti gambaran jenengan tadi, seperti ya coba upload seperti yang lagi viral seperti Vanessa Angel meninggal atau Raffi Ahmad beli klub, kan seperti itu. Padahal konten yang ada di Radio Menara 3 ataupun Masjid Al Abror itu setahu orang dakwah. Pada saat kita tawarkan seperti itu,
Kan jenengan tadi ngomong kontroversi. Iya, Nah, itu iya. kan bagian dari kontroversi. Iya. Mungkin secara umum orang akan tertarik, tapi aturan yang Iya, yang betul, diterapkan betul. oleh pimpinan kita nantinya akan nimbul polemik, Mbak. Iya. Enggak, maksud kami mungkin ada kiat khusus yang terkait dengan konten dakwah. Mungkin jenengan tahu tis mana mungkin yang bisa Iya, lebih iya. cepat gitu. Kiat khususnya collab, Pak. Kolaborasi misalnya sama ulama yang terkenal. Di YouTube misalnya Cak Nun ya. Di sini terkenal banget kan Cak Nun. Sekali-kali manggil Cak Nun ke sini, bikin konten yang ada Cak Nunnya, itu pasti banyak yang nonton. Atau Ustadz Abdul Somad misalnya di sini dakwah terus kita videokan, itu mungkin banyak yang nonton. Jadi memang harus kolaborasi dengan yang ada hubungannya dengan channel kita. Mohon maaf, saya juga kemarin di kantor saya di Politeknik Penerbangan Surabaya, itu saya sebagai koordinator kehumasan, itu saya juga memantau YouTube-nya Poltek Bank Surabaya. Dan itu nggak gampang sama sekali, karena kampus kita itu semi militer dengan aturan yang sangat ketat, nggak boleh asal-asalan, buat konten itu nggak boleh, banyak banget aturannya pokoknya, karena semi militer itu Pak. Jadi ya memang nggak berkembang karena terlalu banyak aturan. Satu-satunya cara yaitu harus collab dengan YouTuber yang udah besar gitu. Berarti kesimpulannya konten yang lari ke komunitas tidak akan bisa berkembang kecuali pakai modal. Apa itu Pak? Ya nyewa. Kalau ngundang Cak Nun itu bayar besar. Iya Mbak. betul Pak. Seperti itu ataupun Ya. UAS. Tapi beda dengan konten yang sifatnya tidak banyak aturan nih Mbak ya. Ya. Artinya kan kita hanya, maaf, saya ini kebetulan lagi ngikuti channelnya Faiz Fishing Adventure. Ya. Jadi channelnya mancing. Saya coba mempelajari si Faiz itu seperti apa kok. Sekarang subscribernya sudah 1 juta. Ya. Padahal kontennya menurut saya biasa-biasa aja. Ya. Cuman yang menarik menurut saya kan begini. Tapi ini konten mancing umum ya. Jadi teknik yang ditawarkan, konten yang ditawarkan itu teknik-teknik yang tidak pada umumnya, seperti teknik tajur, teknik rawai. Ya itu ya, tidak umum. Yang kedua, setiap kali dia berkolaborasi dengan nelayan, bukan dengan orang bukan dengan orang yang terkenal. Orang nelayan itu dikasih sangu setelah selesai dan ikannya dibawa oleh Faiz. Mungkin saya melihat mungkin ini bagian dari yang bisa lebih cepat gitu. Iya. Ya, tadi Bapak nggak mengikuti saya ya tadi ya. Maaf, Jadi saya baru datang. Ada yang lewat jalur edukasi. Ya, pelanggaran Pak ya. Nggak kebagian emas batangan Pak ya. Jadi ada jalur yang edukasi dan ada jalur yang menghibur. Kalau edukasi itu seperti yang Bapak bilang tadi itu ada bagian yang kita tuh nggak paham terus jadi paham ya. Dia melakukan sesuatu yang beda dengan yang lain gitu kan. Nah itu kalau mau Masjid Al Abror bikin konten yang beda dengan yang lain gimana caranya? Itu tim kreatifnya disiapkan tuh. Gimana caranya bikin konten yang oh iya, tim kreatifnya cuma 1 sih Pak. Hire lagi Pak, yang banyak Pak. Jadi memang harus punya karakternya itu. Karakternya yang beda dengan yang lain pasti banyak yang nonton juga. Kalau dakwah-dakwah aja, ceramah-ceramah aja sama aja dengan yang lain, ya udah berarti nggak ada perbedaan dengan yang lain. Iya, harus ada ciri khas Pak. Yes, betul sekali Pak. Ya. Sepertinya sudah cukup ya Pak ya. Saya sudah dari jam berapa tadi? Lama, cukup lama. Ya, udah 5 bulan di sini Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sekali Pak Dani dan pengurus Masjid Al Abror Surabaya sudah mengundang saya. Saya bukan siapa-siapa, saya cuma YouTuber abal-abal lah ya, masih subscriber belum ada 1 juta. Tapi mendekati karena tiap bulan itu penambahan subscriber itu bisa 50.000.
Per hari itu saya bisa 2.000 sampai 3.000 penambahan subscriber tiap hari. Karena saya upload video juga tiap hari. Jadi orang udah percaya, oh Caca Rahmat Kitchen ya, dia pasti ngupload tiap hari juga. Berarti dia channel yang aktif, dia niat bikin channel, nggak cuma asal-asalan. Seminggu sekali baru upload, sebulan sekali siapa yang nonton ya Pak ya. Jadi harus konsisten. Kualitas harus berbanding lurus dengan kuantitas. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang kurang sopan atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.